Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Agama seharusnya menjadi sarana yang membantu kita menjaga hati, supaya kita tidak mudah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Agama membantu kita menjaga hati supaya kita tidak mudah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Artinya kita memiliki kebijaksanaan di dalam hidup. Pada suatu ketika di tempat yang lain yang jauh, ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, mengatakan kepada saya demikian, "Romo, saya capek menunggui suami saya yang tua dan sakit." Saya sambil bergurau mengatakan, "Walah mbiyen wis pernah penak kok, saiki kan lumrah ngalami menunggui yang tua dan sakit." Tetapi kemudian saya merasa bersalah dengan ibu itu, karena kemudian ibu itu mengatakan kepada saya demikian, "Bukan demikian, Romo. Dulu waktu kami masih umur 40-an dengan anak-anak yang masih kecil, suami saya pergi bersama dengan wanita lain. Baru beberapa bulan yang lalu dipulangkan kepada saya dalam keadaan tua dan sakit." Saya mau ngomong apa tentang ibu itu tidak bisa, tetapi saya mau membayangkan bagaimana rasanya si laki-laki itu yang sudah pernah menyakiti orang yang dicintai, pertama, yang pergi untuk mendapatkan kesenangan dan sekarang dirawat oleh orang yang disakiti. Ibu itu mengatakan, meski bagaimana dia suami saya. Tapi saya membayangkan bagaimana sang laki-laki itu dalam keadaan sakit yang berlarut-larut harus menjaga rasa bersalahnya, harus menanggung rasa bersalahnya. Karena bagi kita, Anda mungkin juga punya pengalaman, saya punya pengalaman, rasa sakit yang paling sakit itu adalah ketika kita tidak mampu mengampuni diri kita sendiri. Artinya saya sudah melakukan sesuatu yang kebangetan. Kebangetan itu bahasa Indonesianya, nah pokoknya kuwi lah. Keterlaluan, saya sudah terlalu salah berdosa dalam diri saya. Dan itulah yang terjadi dalam diri banyak orang yang dalam arti tertentu ketika senang, ketika mencari, maka pesannya cuma satu yang sering saya dengar dari orang tua saya dulu adalah, "Le, cah bagus." Dulu saya bagus, sekarang masih. Nah, le yen tumindak ojo nganti tumindak sing bakale mbok gelani. Bahasa Indonesianya, nak, kalau kamu melakukan sesuatu dipikir dulu, jangan sampai melakukan suatu tindakan yang kamu tahu pasti akan kamu sesali. Pertimbangan kehidupan itu memang ya, kalau kita mau memikirkan, itu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang lebih bertahan daripada mencari senang saja. Tetapi nyatanya hidup manusia itu memang ada dalam goncangan-goncangan itu, yaitu bagaimana kita mencari yang senang, mencari yang gampang, dan demikianlah kita. Ada seorang teman yang mengatakan, apa yang kita cari dalam hidup ini? Ketika hujan kita berharap panas, ketika panas hamba udan sithik. Ketika ada dalam senang kita, ketika ada dalam ini, ketika ada di gunung kita merindukan pantai, ketika ada di pantai kita pengen melihat gunung. Ketika kita di rumah kita pengen bepergian, ketika sudah sampai di tempat lain rasanya pengen pulang. Ketika kita ada dalam keramaian, kita mencari ketenangan. Ketika ada dalam ketenangan, kita berharap mengalami keramaian. Lalu orang itu merumuskan, ternyata sesuatu itu tampak indah saat kita belum memilikinya.
Sesuatu itu tampak indah saat kita belum memilikinya. Gambaran yang bagi saya ini menunjukkan kepada saya sendiri bahwa dalam banyak hal kita ini bisa teledor dalam membuat keputusan dan tidak mampu mencintai apa yang sudah menjadi milik kita. Dan dalam iman Katolik, mencintai apa yang dimiliki itulah yang disebut sebagai bersyukur. Mencintai apa yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini adalah bacaan Injil yang indah sekali. Gambaran tentang Yesus yang pada minggu ini, minggu kelima masa Prapaskah, sudah memasuki yang disebut sebagai minggu sengsara, ketika Yesus akhirnya sebagai 100% manusia, 100% ilahi, menunjukkan kepada kita bahwa pada saatnya kalau kita harus mengalami sulit, saya harus menanggungnya. Saya siap, ini waktunya saya ditinggikan, artinya diangkat ke kayu salib. Dan gambarannya adalah demikian. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bacaan ini seringkali dikatakan untuk orang yang meninggal, tetapi tidak demikian. Dalam banyak kasus kita itu harus mati. Apa itu? Mematikan egoisme kita, mematikan nafsu keinginan kita, mematikan banyak hal yang tampaknya menjanjikan kebahagiaan bagi kita demi sesuatu yang lebih berharga. Maka ada seorang teman yang mengatakan dengan gambaran lain, saya bersyukur hidup saya seperti lilin. Lilin itu lama-lama berkurang, tetapi dengan berkurangnya lilin itu, dia bisa menerangi sesama. Saya sebagai seorang bapak, saya memang banyak hal yang saya inginkan tidak terjadi, tetapi dengan demikian saya bisa mencintai istri dan anak-anak saya. Istri dan anak-anak jenengan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita membayangkan masing-masing, saya sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang romo, saya sebagai seorang anak, dalam banyak hal saya boleh berkurang, tetapi dengan demikian saya menerangi keluarga saya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, Yesus menggambarkan tentang itu, dan dalam bacaan pertama akhirnya dengan cara demikian, dengan cara mawas diri, dengan cara seperti lilin tadi, siap untuk dikurangi, siap untuk mati, pada waktunya apa yang dikatakan dikatakan bacaan pertama menjadi benar. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalkan Tuhan, sebab mereka semua benar, besar dan kecil akan mengenal Tuhan. Dengan mawas diri, dengan menyadari bahwa agama perlu membantu kita untuk menjaga hati, supaya kita tidak mudah membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Dengan demikian kita tahu, saya mengenal Tuhan saya. Agama bukan masalah misa, agama bukan masalah doa, agama bukan masalah agama, semua itu sarana bagi saya untuk mengubah hati saya. Belum tentu orang yang rajin ke gereja hidupnya baik, karena kadang-kadang ke gereja ya ning tukaran karo bojone ya. Ke gereja ya berbuat dosa korupsi juga iya. Itu kan namanya belgedes. Gampang banget le ngomong. Ngelakon ini angel. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya sering memimpin ibadat untuk kematian, entah mereka yang baru saja meninggal, entah mereka yang dirayakan peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Di dalam cerita-cerita yang muncul dalam obrolan sebelum atau sesudah misa itu yang saya senangi, ada beberapa yang memunculkan kisah-kisah, sementara yang lain tidak. Kisahnya adalah demikian, misalnya, Romo, kami bersyukur kok punya ibu ini. Kenapa? Sejak kecil ibu saya itu kuli gendong di Beringharjo. Tetapi anak-anaknya bisa kuliah semua, Romo. Kami sebagai anak-anak tidak pernah memandang rendah ibu, kami bersama-sama bangga punya ibu seperti itu. Atau seorang lain yang mengatakan, kami bersyukur kok punya bapak seperti ini, dia harus merantau ke Jakarta, Romo.
Anak-anak ditinggal di rumah bersama ibu. Kenapa? Di sana dia jualan buah sampai pada akhirnya dia meninggal. Belum menunggui satupun anaknya menikah, tetapi dengan demikian dia menjalankan tugasnya sebagai seorang bapak. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya cuma mengatakan semoga pada waktunya orang-orang di sekitar Anda boleh mengatakan, saya bersyukur punya bapak seperti ini, saya bersyukur punya teman seperti ini, saya bersyukur punya istri seperti ini, dan semoga Anda bisa mengatakan, saya bersyukur punya Romo seperti ini. Bercanda. Kita bersama-sama dalam kehidupan kita berjuang supaya perjuangan kehidupan kita boleh menjadi pribadi yang agama membantu saya bersyukur dan akhirnya memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka saya mengulang kata-kata yang sering saya katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mampu memandang ke belakang sambil tersenyum. Semoga Anda bersyukur atas hidup Anda di masa lampau, dan di masa depan Anda boleh bersyukur untuk hidup Anda saat ini. Maka saya senang dengan ungkapan, kalau memang kita masih memiliki dosa dan kesalahan wajar, tetapi baik kita memperbaiki diri, dan saya senang dengan lagu ini. Bila hasrat datang, silahkan dibuka Madah Bakti 367. Tidak punya Madah Bakti Romo. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduh rendah memohon agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf. Mantap. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari di awal bakti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam iman kita, orang yang dianggap mulia itu adalah orang yang mampu mengakui dosa dan kesalahannya dan memperbaiki pelan-pelan. Bukannya orang yang meskipun berdosa tetapi selalu merasa benar. Kita hening sejenak.